insya Allah kalau ada rezeki lanjut S2 di luar negeri nanti ini tahun ini, saya akan mencoba membumingkan anak-anak muda di Indonesia itu untuk bisa mendapatkan proyek-proyek di luar negeri. Dengan harapan setelah mendapatkan sounding proyek dari luar negeri itu bisa terpakai di Indonesia. Assalamualaikum, apa kabar? Buka Mata News kembali hadir menyapa Anda pemirsa spesial dalam rangka 3rd anniversary dari bukamatanius.id. Dan hari ini kami tampil di Kopi Tumpah. Tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu. Dan masih dalam rangka spesial 3rd anniversary dari bukamatanius.id, di mana kebiasaan kita di setiap anniversary ini kita akan mendadak semua para tamu kita yang hadir hari ini untuk bisa podcast bersama kita kurang lebih 10-15 menit, karena tentunya tamu-tamu kita yang hadir di 3rd anniversary Buka Mata News ini bukan orang-orang sembarangan. Nah, salah satunya yang menjadi tamu kita hari ini ada anak-anak muda kece dari Makassar yang baru kembali dari Korea. Annyeonghaseyo. Iya, annyeonghaseyo. Gitu ya? Iya. Annyeonghaseyo, salam. Belajar juga sedikit. Sama Pak Jimin nggak sih di sana? Oh, nggak sempat, oh, nggak sempat. Tapi sempat ke perusahaannya. Oh, sempat ke perusahaannya. Nah, kira-kira mereka ngapain ya dari Korea Selatan? Ternyata anak muda kece dari Makassar ini berkembali dari mengikuti sebuah perhelatan internasional yang disebut Seoul International Invention Fair, di mana ini merupakan kegiatan yang diikuti oleh orang-orang yang memiliki inovasi-inovasi luar biasa yang tentunya bukan hanya berdampak secara lokal tetapi juga global ataupun mendunia. Kita perkenalkan dulu, ada Fadil di sini dan juga ada Gibran. Halo, apa kabar? Halo. Bukan annyeonghaseyo lagi ya. Iya. Langsung saja menggunakan bahasa lokal di sini supaya tidak perlu translator ya. Siap. Oke. Nah, Fadil langsung aja mungkin saya ingin nanya-nanya soal kegiatan yang baru-baru ini diikuti oleh Fadil bersama dengan teman-temannya, Seoul International Invention Fair. Boleh diceritakan sedikit soal kegiatan ini? Ya. Oke, jadi untuk event ini sebenarnya kemarin di akhir tahun 2022 kami dapat kesempatan untuk mengikuti event pameran internasional, dan kebetulan terkait event ini cukup banyak pendaftarnya kemarin, ada sekitar 700 tim, tapi syukurnya kami mendapatkan salah satu delegasi yang mendapatkan penghargaan sampai ke tingkat tertingginya, yaitu Gold Prize. Nah, terkait dari event ini sebetulnya karena cukup bisa dikatakan ini salah satu event terbesar di dunia untuk persoalan inovasi. Jadi kemarin pada saat mendaftarnya itu pada pertengahan tahun lalu itu kita sudah prepare sekitar 5-6 bulan sebelum kegiatan. Itu kami membawa semacam sebuah inovasi yang ini permasalahannya untuk memberdayakan anak muda terkhusus dulu di Makassar dan Sulawesi Selatan, karena kita berharapnya bahwa inovasi ini tidak hanya sebatas untuk hanya diikutkan lomba, tapi setelah dari ini kegiatan ada nggak memang impact yang bisa diberikan ke anak muda. Jadi alhamdulillah kami bisa membentuk semacam inovasi lewat aplikasi, di mana aplikasinya yang kita buat itu untuk memanggil anak-anak muda yang aktif berorganisasi itu bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan UMKM, dengan pemerintah, atau mungkin dengan pihak-pihak swasta yang bisa mensupport ke depannya bahwa kegiatan-kegiatan anak muda itu ternyata juga bisa memberikan impact. Karena kan selama menjadi mahasiswa itu kita sering diajak atau digemblengkan dengan kalimat-kalimat bahwa mahasiswa itu adalah agent of change. Nah, makanya kita ingin mencoba menerapkan itu di masyarakat, seperti itu. Kenapa menyasar anak muda? Ya, karena kebetulan ya umur masih tergolong muda. Masih 24 ya, masih tergolong muda, insya Allah 24. Jadi itu memang kita ingin membuat anak muda itu terlihat lebih produktif. Karena kan pada saat ini tantangannya itu gimana sih anak muda yang notabene-nya sebagai agent of change itu bisa diberdayakan, ada wadahnya, tapi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif, tidak hanya kayak sebatas berkegiatan di lingkungan kampus, terus ilmunya itu ya stuck di kampusnya aja, tapi bisa juga kepake ke masyarakat. Jadi makanya itu kita coba target yang anak muda. Ini luar biasa sekali karena Fadil dan juga teman-teman kesananya kemarin sama siapa aja? Fadil boleh disebutin dong nama-nama temannya siapa-siapa aja? Ya, jadi kemarin ini yang sempat berangkat, meskipun nggak semuanya sempat berangkat, tapi alhamdulillah ada kayak semacam Muhaimin,
ada namanya Kak Dwi, ada juga namanya Mayang, dan satu lagi ada namanya Putri. Jadi kami berangkat berlima, tapi sebetulnya ada satu tim kami yang juga yang sebagai tim desainernya kami itu ada sedikit kendala sehingga beliau nggak bisa ikut. Tapi kelima orang ini kemudian datang ke sana dan hasil mempresentasikan produknya dengan produk inovasinya dengan sangat luar biasa sampai akhirnya meraih gold prize seperti yang saya pegang saat ini. Tapi bukan cuma satu ya, Fadil ya? Iya. Ini apa lagi nih, Fadil? Alhamdulillah kami juga mendapatkan penghargaan dari salah satu kementerian riset di Iran. Jadi ini kayak semacam special award yang selain dinilai sama juri, itu kami juga dinilai sama kementerian-kementerian inovasi dari berbagai negara. Dan kebetulan kami mendapatkan appreciated standing dari Kementerian Riset Teknologinya Iran waktu itu. Dengan produk inovasi yang sama? Dengan produk inovasi yang sama. Apa yang kemudian kalau menurut Fadil nih sendiri melihat ini nih poin yang kemudian dari tim kami sehingga tim kami bisa meraih gold prize dan juga standing ovation? Kalau dari yang saya lihat memang karena persiapannya kita siapkan dari 5-6 bulan sebelumnya. Jadi memang itu riset data yang kita angkat ke dalam PPT, ke dalam poster, ke dalam video itu kita berdasarkan hasil data yang menjadi problem dari Indonesia maupun skala Asia. Karena kita memang targetnya kemarin itu inovasinya skala Asia. Nah, jadi itu ada beberapa data yang kita tampilkan baik itu dari BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, ada juga langsung data yang kita coba kalkulasikan dari hasil turun lapangan di berbagai kota Makassar. Itu yang kita tampilkan semua sehingga karena data-datanya valid dan selain itu juga pada saat presentasi kita mencoba memberikan mengrelatkan antara inovasi kami dengan data yang sudah kami dapatkan, ya alhamdulillah mungkin itu bisa menjadi standing applause buat tim kami karena inovasi itu tidak hanya berbicara tentang ide, tapi apakah ide yang kita buat ini bisa kepake dan bisa menjadi solve untuk permasalahan-permasalahan di lingkungannya kita ataupun mungkin lingkungan global. Waduh, anak muda seumur ini tapi pikirannya udah sampai sejauh sana bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan istilahnya bisa menghasilkan jawaban dari masalah-masalah yang muncul saat ini. Nah, apa output yang kemudian Fadil bawa? Karena kan tentunya kalau ini kita harapkan bukan hanya menjadi sebuah produk yang dilombakan, tapi ada output yang kemudian juga dihasilkan yang berguna nantinya. Ya betul. Jadi sebetulnya itu untuk outputnya saya poinnya itu menjadi 3 bagian. Yang pertama saya ingin menciptakan regenerasi. Makanya di samping saya sudah ada calon regenerasinya kami. Yang kedua itu kita ingin memperlihatkan kepada anak-anak muda terkhusus di Makassar dan Sulawesi bahwa di Indonesia itu nggak hanya tentang Java sentris, tapi ada juga nih daerah-daerah kayak seperti di Pulau Sulawesi, pulau lainnya itu ada juga anak muda yang bisa produktif. Nah, dan timnya Fadil ini timnya dari mana aja nih Fadilnya? Kita full tim dari orang Sulawesi semua. Sulawesi semua. Dari Sulawesi kampus, semua. dari kampusnya. Komunitas atau dari mana? Kita campur, dari ada komunitas, ada dari kampus. Itu. Nah, kalau gitu Fadil kita mau ngomong nih sama tim yang akan menjadi regenerasi nanti ke depannya. Ada Gibran di sini. Halo Gibran. Halo Kak. Diam-diam aja. Kenapa? Nervous? Ya, menikmati diskusinya. Kiranya nervous karena akan menjadi generasi berikutnya akan melanjutkan perjuangan Fadil dan juga teman-teman. Kalau untuk Gibran sendiri dan juga teman-teman nanti persiapannya? Kalau kami persiapannya sejak tahun 2022 kemarin. Jadi ide kami ini sudah kami poles, sudah matang, sudah cukup baiklah untuk kami bawa, menurut kami bawa ke jenjang internasional karena ide kami ini sudah diperlombakan di PMW, salah satu PKM, salah satu kegiatan kompetisi yang bergengsi di nasional di mahasiswa. Nah, itu sudah cukup matang, kami mendapatkan pembiayaan dan menurut kami ide ini sebenarnya bisa go internasional. Jadi kami melihat sosok Kak Fadil ini, oh ternyata ada kunci loh untuk menuju yang lebih luas lagi. Ternyata langkah kita nggak cuma bisa di nasional, ternyata bisa ke go internasional. Jadi melalui Kak Fadil kita belajar gimana sih caranya buat apply atau kita punya ide nih mau dibawa ke internasional itu kayak gimana, rule-nya kayak gimana. Jadi produk apa yang nantinya akan dibawa? Kami idenya itu adalah Lagaligo, cerita Nusantara asli yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu sejarah atau kebudayaan. Nah, itu nanti kami buat semacam virtual reality-nya. Nah, selain untuk meningkatkan
meningkatkan tingkat baca di kalangan anak muda, kami juga ingin mengkombinasikannya dengan inovasi atau teknologi gitu. Jadi nantinya ini bisa bekerja sama dengan stakeholder mana saja nih? Kami sudah sounding ke beberapa itu dinas pendidikan, itu sangat tertarik dengan ide kami. BNPB ya, itu sudah kami sounding dan itu sangat merespon baik terhadap ide kami. Dan nanti timnya dari mana-mana aja nih? Kalau timnya kami itu full dari Universitas Hasanuddin. Oke. Tapi support nih, ini masing-masing Iya. supportnya nih sebelum akan berangkat. Kalau Fadil dulu nih, Fadil kemarin sebelum berangkat dapat supportnya dari mana aja? Ya, alhamdulillah kemarin tentunya karena kita combine nih, ada kampus, ada NGO. Alhamdulillah kalau dari pihak kampus itu ada beberapa dari teman-teman dari fakultas itu dan beberapa stakeholder pimpinan itu mendukung. Terus kalau dari NGO itu kami lebih banyak ke seperti kayak perusahaan-perusahaan yang swasta. Dan alhamdulillah kemarin juga sempat mediasi di pihak gubernur, alhamdulillah direspon positif. Cuman memang tantangannya adalah gimana ide tersebut bisa sustainable, bisa berlanjut. Seperti itu semua sih, Kak. Oke. Nah kalau Gibran, udah kemana aja nih untuk bisa mendapatkan support? Kalau untuk tahap pertama kita baru jalan ya, jadi kita baru audiensi ke beberapa pihak yang tentunya pertama kita di internal dulu, di kampus, fakultas, dan lain-lain, dan alhamdulillah sudah direspon baik. Nah, kita mencoba ekspansi ke luar ke pihak swasta dan pemerintah. Oke. Goals dari Gibran sendiri bersama dengan teman-teman selain mungkin bisa setidaknya sama dengan Fadil dan teman-teman untuk bisa mendapatkan gold prize. Tapi apa yang paling ingin dicapai oleh Gibran dan teman-teman? Tentunya kami ingin ide ini atau aplikasi ini memang bisa diimplementasikan dengan baik di masyarakat, di nasional, di dinas pendidikan dan lain-lain. Dan tentunya untuk di aplikasi ini bukan kedepannya itu kita tidak hanya membahas tentang Lagaligo, tapi untuk kedepannya itu mungkin ada cerita rakyat yang dimasukkan, cerita yang lain-lain untuk meningkatkan lagi tingkat literasi yang ada di Indonesia itu. Thank you Gibran. Nah kalau Fadil, goalsnya bukan hanya bisa menciptakan generasi baru, tapi apalagi goalsnya setelah ini udah dapat gold prize, apalagi yang akan dikejar nanti? Ya harapannya kalau saya pribadi ini kan secara pribadi karena memang mau lagi lanjut studi dulu jenjang S2 dan insya Allah saya sasar luar negeri, saya ingin mengglobalkan terkait anak-anak muda di Indonesia. Jadi lewat inovasi-inovasi ini kan ini akan menjadi bukti nyata bahwa anak muda Indonesia itu nggak kalah juga sama anak muda yang ada di Amerika, di Eropa, di Cina. Anak muda Indonesia juga itu sebetulnya memiliki ide-ide yang kreatif. Tinggal gimana caranya ide kreatif itu dipertemukan dengan lokasi atau circle yang tepat. Nah makanya mungkin saya setelah lanjut, insya Allah kalau ada rezeki lanjut S2 di luar negeri nanti ini tahun ini, saya akan mencoba membumingkan anak-anak muda di Indonesia itu untuk bisa mendapatkan proyek-proyek di luar negeri. Dengan harapan setelah mendapatkan sounding proyek dari luar negeri itu bisa kepake di Indonesia. Oke, amin. Terima kasih banyak Fadil dan juga Gibran yang sudah mampir dan juga sudah menghadiri 3rd anniversary dari Buka Mata News dan menjadi narasumber kita untuk hari ini di podcast dari Kopi Tumpah. Boleh diperlihatkan mungkin medalinya yang ada di sebelah sana, sekaligus ini kita juga mau perlihatkan, silakan Fadil boleh dipegang, Gibran juga boleh pegang itu, silakan diperlihatkan. Dan sekali lagi boleh kita berikan aplaus yang luar biasa untuk anak muda Kota Makassar kita yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat internasional. Ini sekali lagi di Seoul International Invention Fair. Kita doakan masih ada penerus-penerus dari Fadil. Gibran juga semoga sukses nanti depannya untuk langkah yang akan diambil ke depannya, dan kita nantikan lagi untuk bisa hadir di sini. Terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang kita bersama juga Fadil dan juga Gibran, dan masih dalam rangka 3rd anniversary dari Buka Mata News. Kita masih ada narasumber-narasumber lainnya, tetap bersama kami di Buka Mata.